We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Hai, halo, selamat siang dan selamat datang di kebaktian ICC Michigan, kebaktian virtual ICC Michigan pada hari ini, Minggu tanggal 19 April 2020. Saya senang sekali bisa berada di hadapan Bapak Ibu sekalian walaupun secara online, tapi saya percaya ada kemurahan Tuhan dan kasih sayang Tuhan yang boleh kita rasakan di hari ini, dan kita bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai kebaktian ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah habis-habisnya dan tidak ada putus-putusnya. Kesetiaan-Mu turun-temurun dan kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Kami boleh bangun pada hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, semua karena campur tangan Tuhan dan semua karena berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memulai ibadah kami pada siang hari ini. Kami undang Engkau hadir, melewati ruang dan waktu, melewati tempat-tempat, melewati jarak. Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau Roh Kudus yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Engkau yang mengisi kami dengan hadirat-Mu dan memenuhkan kami, supaya kami boleh hidup dengan kekuatan daripada Tuhan semata-mata. Kami boleh berjalan dalam petunjuk Tuhan, dan kami tidak pernah sekalipun tinggalkan, karena kasih setia Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan sangat baik dan kami mau bernyanyi ya Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang
Puji nama Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang sahabat yang bertanya kepada saya, apa pesan Paskah yang Tuhan sampaikan buat saya? Dan saya menjawab 2 kata, menikmati kemustahilan. Menurut saya ini adalah hal yang paling menjadi kesukaan Tuhan, melakukan hal-hal yang mustahil. Jadi kalau misalnya dokter itu ada spesialisasi masing-masing, misalnya ada dokter spesialis jantung, atau dokter spesialis bedah syaraf, atau dokter spesialis ibu dan anak. Saya rasa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang spesialis kemustahilan. Hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang menurut hitung-hitungan manusia itu tidak akan pernah terjadi. Tuhan bisa buat untuk terjadi. Saya harap di kebaktian pada siang hari ini, dengan firman Tuhan yang disampaikan, dengan puji-pujian yang kita naikkan, kita mengaminkan kembali bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup. Bahkan Dia sangat suka melakukan hal-hal yang mustahil untuk menyatakan bahwa Dialah Tuhan, Dialah Raja yang layak untuk kita sembah. Mari kita menyanyikan satu lagu terakhir sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Kita menyembah Dia, Juru Selamat yang sanggup melakukan hal-hal yang mustahil di dalam kehidupan kita menjadi tidak mustahil. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu, Tuhan, di hidupku. Besar setiamu, Tuhan, di hidupku. Di hidupku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, senang sekali bisa ketemu dengan saudara semua. Sudah lama rasanya kita nggak ketemu, banyak saudara-saudara yang kita ketemu online. Well, saudara, semua orang banyak yang saat ini lagi serius semuanya. Just relax, saudara.
Saya dengar cerita mengenai seorang hamba Tuhan, barusan jadi pendeta, masuk ke satu kota yang kecil. Tapi pendeta ini rajin, dia visit ke jemaatnya, dan satu kali dia lagi visit ke salah satu rumah jemaatnya, dia ketok-ketok pintunya dan nggak dijawab. Jadi kemudian dia tinggalin kartu nama gereja, namanya dia juga di kartu nama gereja itu, dan dia tulis Revelation 3 ayat 20, Wahyu 3 ayat 20. Kemudian dia taruh kertas itu, dia kemudian pulang. Hari Minggunya, saudara, apa yang terjadi? Hari Minggunya salah satu usher memberikan kartu nama kepada pendeta itu, kartu nama yang pendeta itu taruh ke rumah jemaat itu, tapi kali ini ada tulisan di bawah Revelation 3 ayat 20 adalah Genesis ayat 10. Kalau Revelation 3 ayat 20 mungkin saudara dengar mengatakan bahwa behold, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come in. Tapi jawaban dari jemaat ini yang kalian tulis Genesis 3 ayat 10, dia tulis di sini adalah Genesis 3 ayat 10 katakan, I hear your voice and I was afraid because I was naked. Jadi mungkin jemaat ini pas lagi di kamar mandi, mungkin mandi waktu pendeta itu knocking the door. Well, saudara, kita semua selama berapa minggu ini banyak sekali dipengaruhi sekali dengan keadaan COVID-19. Keadaannya yang mengakibatkan banyak ada saudara yang di let off, ada saudara yang menghadapi mungkin keadaan keuangan, financial crisis, persoalan-persoalan, semua juga keadaan ini yang boleh kata membuat saudara, boleh kata banyak sekali saudara-saudara yang saat ini ada yang menghadapi mungkin ketakutan, ada yang menghadapi kebimbangan, uncertainty, keadaan ini bagaimana semuanya itu. Nah, hari ini saya ingin sebagai hamba Tuhan yang ingin mengajak saudara untuk melihat apa yang diperlukan, yang di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapin atau COVID-19. Firman Tuhan tegas sekali dikatakan di 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi saudara, iman ini adalah kunci yang sangat penting sekali, iman kita, untuk bisa mengalahkan dunia, mengalahkan persoalan apapun juga yang kita hadapi, saudara dan saya. Selama dunia ini kita akan menghadapi banyak persoalan, banyak tes, banyak problem-problem yang menggembirakan, yang menyedihkan, yang menakutkan semuanya. Dan katakan firman Tuhan, katakan 1 Yohanes 5 ayat 4 adalah iman kita. Nah, Yesus memberikan ilustrasi yang membuat kita perlu sadar dan perlu aware dan perlu berjaga-jaga. Ternyata saudara, kalau kita lihat mengenai iman kita, iman adalah iman datang dari melalui pendengaran akan firman Tuhan. Dan Yesus memberikan suatu ilustrasi yang ternyata ini membuka mata pikiran hati kita semua, dan understanding bahwa ternyata firman Tuhan yang ditaburkan melalui hari Minggu, melalui saudara mendengar dari online, atau saudara mendengar melalui dari YouTube, dari hamba Tuhan, dari Sunday ke Sunday, ternyata sudah firman Tuhan itu, kalau lihat dari apa yang Yesus katakan, ilustrasi dari Markus 4 ayat 13 sampai 20, ternyata yang produce firman Tuhan yang diberitakan, yang ditaburkan, ternyata 25% yang produce, yang menghasilkan, dan 75% dicuri oleh iblis. Nggak menghasilkan apa-apa.
Dan itu membuat kita perlu mikir kembali. Selama bertahun-tahun saudara mendengar firman Tuhan, berapa persen firman Tuhan itu boleh kata masuk ke hati saudara, dan saudara tadi katakan yang bisa mengalahkan dunia ini adalah iman kita. Kemenangan dunia ini mengalahkan persoalan-persoalan adalah iman kita. Sedangkan tadi Yesus memberikan ilustrasi mengenai 25%. Nah, saya ambil 25% karena ternyata ada empat macam tanah. Coba saudara cek di Markus 4 ayat 13 sampai 20. Dikatakan bahwa penabur itu menaburkan firman. Ya, kita jadi hamba Tuhan menaburkan firman, saudara menerima firman Tuhan itu kan. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Jadi pertama, orang-orang di pinggir jalan tempat firman itu. Setelah ini bicara mengenai tanah yang di pinggir jalan itu keras. Dan firman itu nggak akan bisa masuk, nggak bisa bertumbuh karena keras, tanah keras. Dikatakan mereka mendengar, lalu datanglah iblis mengambil firman itu. Jadi nggak ada hasilnya. Keras. Untuk saudara-saudara yang hidupnya keras menghadapi tough life, itu tanpa sadar itu bisa menjadi hati saudara keras. Orang tua yang keras pada anak-anak itu bisa mengakibatkan anak-anak itu nggak soft hatinya. So itu saya sama anak-anak selalu hati-hati, saya nggak mau melukai hati-hati anak. Hati-hati saudara, jangan sampai kita membuat keluarga kita, anak kita atau teman kita hati keras. Sebab kalau orang sudah keras itu dia sulit sekali untuk bisa mendengar even firman Tuhan. Karena hati keras dah, kayak bibit ini ditaburkan di tanah yang keras nggak akan menghasilkan. Dan iblis katakan mengambil firman itu. Kedua macam tanah yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar. Dan kemudian dikatakan tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar. Apabila kemudian datang penindasan atau tribulation atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Jadi secara yang kedua adalah firman yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Jadi bayangkan sudah ada tanah tapi ada batunya, sehingga firman itu tidak berakar. Dan ini batu-batu itu melambangkan mengenai tribulation, penindasan, penganiayaan, dan problem-problem yang dihadapi. Jadi firman itu nggak masuk sampai ke dalam, sampai akhirnya saudara. Firman itu, boleh kata bibit itu tidak menghasilkan. Itu tanah yang kedua. Coba kita cek saudara. Tanah yang berbatu-batu adalah mengenai keadaan di dunia ini. Keadaan persoalan yang ada, penindasan, tribulation, penganiayaan, sesuatu yang nggak enak. Dan mengatakan, maka orang model yang kedua itu mendengar firman itu dan menerima dengan gembira, tapi tidak berakar dan tahan sebentar. Itu yang kedua. Ketiga, macam tanah yang ketiga, mungkin saudara juga pernah dengar juga adalah, dan yang lain firman itu ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Dan ayat 19 katakan, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ketiga adalah bicara mengenai kekhawatiran.
Hana lagi banyak bicara mengenai bagaimana mengalahkan ketakutan, kekhawatiran, apa yang firman Tuhan katakan untuk kita jangan khawatir, jangan takut. Nah, kalau kita nggak ada iman yang kuat, iman ini yang sedang teguh di hati kita gampang sekali khawatir mendengar keadaan semuanya. Sebab iman adalah percaya apa yang firman Tuhan katakan, sedangkan kalau kita nggak ada iman, kita hidup tanpa iman, kita hanya melihat apa yang ada kejadian di dunia ini. We walk by sight, not by faith, sedangkan Tuhan ingin untuk kita walk by faith. Dan untuk itu kita harus mengecek pada saat kita menghadapi kekhawatiran, apakah kita bisa pegang akan janji Tuhan, sebab iman adalah percaya apa yang Tuhan janjikan. Kita percaya apa yang Tuhan janjikan, Tuhan tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta. Apa yang Dia katakan, ya pasti amin, pasti terjadi. Jadi kita bisa tenang karena kita berpegang akan firman Tuhan. Tapi kalau nggak ada firman Tuhan yang kita bisa gandolin, kita pegang, menjadi rema dalam hidup kita just gampang diombang-ambingkan. Yaitu kekhawatiran dunia, juga tipu daya kekayaan, keinginan akan hal yang lain. Jadi prioritinya adalah, saya bicara adalah bagaimana kita value akan firman Tuhan ini, atau kita value mengenai keadaan dunianya, kekayaan, fun, semuanya. Ini semua yang membuat kita keinginan dunia ini, kedagingan ini. Jadi kalau kita lihat ini, saudara, kita cek diri kita. Apakah firman yang Tuhan berikan melalui hamba Tuhan, melalui kita dengar dari semua firman Tuhan itu, apakah sudah berakar atau tidak? Di sini katakan terhimpit sehingga tidak berbuah. Jadi bibit ini nggak menghasilkan buah. Nah, yang tadi macam yang keempat adalah, dan akhirnya firman yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada 30 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada 100 kali lipat. Ada hasilnya, ada buahnya. Yang menarik sekali katakan, ya di tanah yang baik, katakan, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Jadi sikap, attitude akan firman Tuhan itu sangat menghargai firman Tuhan ini, is very important, sangat penting sekali firman Tuhan ini. Jadi pada seseorang yang saya lihat dalam kemajuan ini, saya sama Hana perhatikan bahwa orang-orang yang haus dan rindu dan mau belajar dan merenungkan firman Tuhan, ini tuh orang ini akan menyambut firman itu dan akan ada buahnya dan berbuah. Pasti, saudara. Banyak orang yang ditipu akan iblis adalah kalau kita mendengar firman Tuhan, kita ngomong, oh bagus. Ya sering kali kita dengarkan. Orang datang ke pendetanya, oh bagus. Apa yang kamu dapat pelajaran? Oh bagus pendeta, terutama mungkin ilustrasinya, ingat. Tapi pelajarannya apa? Sudah, Hana kan tiap hari bikin devotion, daily encouragement, faith over fear. Dan tiap hari, even saya dengar, tapi kemudian saya harus editing, kemudian saya proses, akhirnya saya masukkan ke Facebook gitu. Ada satu orang di Facebook yang dulu kita pernah ketemu waktu ada satu retreat, orang bule yang dia tak tahu nama kita, dia lihat friend di Facebook, dia ngomong, can you tell me what Hana is preaching about? Dan dia ngomong, oh, terus saya ngomong, okay, I will call you, I'll let you know. Dan akhirnya saya cek apa devotion yang Hana berikan itu, ternyata saya sudah dengar, tapi untuk saya bisa share ke dia lagi, saya harus dengar lagi, saya perhatikan, saya catat, make a note, kemudian saya barusan share ke dia. Dan itu sudah nggak cukup dah, firman Tuhan di sini itu nggak cukup. Even kita ngomong aja, kita bisa ngomong nggak cukup. Perlu kita renungkan sampai firman itu ke hati, yang Hana sudah berkali katakan. Firman itu adalah yang sudah di hati, yang kita renungkan terus dan kita bayangkan, kita ucapkan. Itu yang jadi iman dalam kita. Dan ini akan berbuah. Jadi sudah pada saat kalau kita lagi menghadapi persoalan-persoalan semua yang
yang saat ini saudara dan kita lagi lewati, nggak pernah saudara. Saya kan datang ke Kanada tahun 71, jadi sudah lama sekali saudara. Nggak pernah melihat keadaan saat ini. Border di close, bensin boleh kata sekarang harga murah sekali kan bensin. OPEC kan lagi kewalahan sebab nggak ada demand, supply-nya kebanyakan. Turun lagi rendah-rendahnya bukan main. Orang nggak kerja, bisa bayangkan toko-toko barang-barang orang sekarang di rumah semuanya. Keadaan itu siapa yang pernah mikir saudara semuanya. Dan ini benar-benar efek saudara di dalam ekonomi semuanya, dan di Indonesia bisa bayangkan keadaan orang-orang yang saat ini nggak punya pegangan saudara. Gampang sekali. Banyak Anda saat ini, even di Amerika, banyak orang yang begitu depresi, come to depression saudara, menghadapi semuanya ini. Dan saudara, perlu sekali pada waktu kita melihat keadaannya itu bagaimana respon kita. Orang yang beriman bisa mengatakan bahwa selalu ada jalan keluar, dan Tuhan yang berjanjikan dia akan genapi, dia akan supply kebutuhan kita untuk kita nggak takut, malah kita perlu bersuka cita. Nah, saya lagi waktu baca 2 Raja-Raja pasal 6 mulai ayat dari 2 Raja-Raja mulai ayat 8 sampai 23. Saudara tahu Raja Aram ini coba berperang melawan Israel. Nah, tiap kali saudara, Raja Aram ini lagi bikin strategi bagaimana mau menghancurkan kerajaan Israel, selalu gagal. Sebab kemudian sampai akhirnya Raja Aram ini mulai panggil orang-orangnya yang berkata, siapa tahu ini ada mata-mata dari kita. Sebab kalau kita rencana mau ke sana, ketok mereka sudah siap. Sampai akhirnya diselidikin, ternyata mereka mengatakan ada abdi Allah yang menyuruh kepada Raja Israel, mengatakan awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram yang sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang di tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya, demikianlah bisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali-sekali, bukan sekali 2 kali saja, jadi berkali-kali. Lalu mengamuklah, katakan Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnya pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kami memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Mungkin ada mata-mata. Tapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah Raja, pergilah melihat kemana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitakanlah dia ada di Datan. Jadi Nabi Elisa ada di Datan. Maka dikirimkannyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Dan ayat 15 katakan, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku. Apakah yang akan kita perbuat? Jawabannya bagus sekali. Jawabnya, jangan, ini Nabi Elisa ngomong pada abdinya, pada pelayannya. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukakanlah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Sudah bisa bayangkan. Jadi iman itu bisa lensa, bisa melihat, bukan melihat keadaan the side yang lihat ini musuh, tentara lagi mengepung Elisa. Tapi bujang Elisa melihat ternyata malaikat Tuhan lebih banyak lagi. Jadi
membuat sebenarnya jadi tentram, tenang keadaannya. Dan apa istilah yang terjadi? Tentara Aram itu turun dan mendatangin Elisa. Tapi setelah Elisa berdoa, Tuhan butakanlah mereka. Jadi pada waktu mereka mengepung Elisa, masuk ke rumahnya mau menangkap, mereka semua buta. Dan kemudian Elisa mengatakan pada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sudah mereka sampai di Samaria, berkata Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang itu supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Jadi dikepung sama tentara-tentara Raja Israel itu. Dan mereka pikir mau dibunuh. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada tatkala mereka melihat, kubunuhlah mereka, Bapak. Tapi jawab Elisa, jangan, biasakanlah. Bisakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi katakan hidangkanlah makanan dan minuman di antara mereka supaya mereka makan dan minum lalu pulang pada Tuhan mereka. Disediakan bagi mereka jamuan, katakan jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tak ada lagi gerombolan-gerombolan yang memasuki negeri Israel. Sudah. Di sini kita bisa belajar. Pembantu dari Elisa ini, dia menghadapi problem, langsung dia katakan, celakalah Tuanku. Nggak ada harapan. Tapi Elisa yang sebagai hamba Tuhan, yang dia punya hubungan dekat dengan Tuhan, dia orang yang beriman akan Tuhan, dan dia punya lensa matanya, dia bisa pandangan, dia bisa melihat Tuhan, bukan melihat problem. Itu yang bagus sekali saya dari Nabi Elisa ini. Sampai setelah dia tenang, menghadapi musuh itu tenang. Jadi kalau kita belajar dari sini, problem yang kita saat ini hadapi dengan COVID, orang mengatakan problem itu bukan COVID, problem yang saat ini orang-orang lagi hadapi adalah ketakutan. Jangan sudah sampai kita berkata seperti kayak tadi pembantunya Elisa kata, celakalah Tuanku. Apakah yang akan kita perbuat? Katanya basically, no hope. Malah Elisa ngomong, no, jangan khawatir. Dan pandanglah, ternyata Tuhan buka. Iman adalah bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan. Sudah, Tuhan bekerja di balik layar ini. Tahukah sudah, Tuhan work di dalam keadaan ini semua. Tuhan bekerja di belakang, di layar ini yang kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa beriman. For sure Tuhan akan tolong kita semuanya. Malah kita lebih jadi stronger, kuat. Dan biar sudah, kita sama-sama, saya mengajak saudara, tiap kali kita mendengar firman Tuhan, kita cek macam tanah apa kita. Ada pinggir jalan yang keras, atau kita yang ada batu-batunya, atau kita ada duri, kadang kita mikir mengenai hal-hal yang duniawi lebih, atau kita put value Tuhan lebih lagi. Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan pada kamu. Jadi biarlah ini menjadi pegangan buat saudara bahwa cek bagaimana keadaan iman saudara saat ini. Sebab yang bisa mengalahkan dunia adalah iman kita. Biar saudara kita makin kuat, saya berdoa untuk kita semua bisa kuat dalam menghadapi semuanya ini. Dan kita coba, kita merenungkan firman Tuhan, kita mulai mengucapkan janji Tuhan, firman ini masuk dalam hati kita, dan kita akan kuat menghadapi problem kemenangan yang kita hadapi melalui dunia, yaitu iman kita. Tuhan berkati. Amin. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised.
our